Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS, Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang kasih yang menyelamatkan. Nah, sebelum kita akan menikmati ibadah online ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan kepada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Dan biarlah pelajaran hari ini akan menjadikan sarana bagi kami untuk menikmati kasih-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Mari kita akan belajar firman Tuhan tentang kasih yang menyelamatkan. Kita masih akan belajar seputar Golgota. Pada saat Yesus disalib, ada banyak peristiwa yang terjadi di situ. Kalau kita ingin meninggalkan, sangat sayang. Karena banyak pelajaran yang ada di situ. Di antaranya 7 sabda salib. Di saat Yesus tergantung di kayu salib, Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang dikenal dengan sabda salib. Nah, kita akan belajar sabda salib yang pertama, yaitu Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Demikian bunyinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam keadaan sakit yang tak terbatas, di dalam keadaan sakit yang luar biasa, Yesus masih dapat meminta kepada Bapa, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Nah, inilah kasih yang dipraktekkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu pada saat dia masih berada di Israel, pada saat dia berada di Galilea, banyak orang mengatakan engkau guru kami. Kenapa guru? Ya karena dia mengajar. Apa yang diajarkan? Kasih. Dan kasih itu dibawa sampai di puncak salib. Di keadaan menderita. Harusnya kalau orang biasa di tengah penderitaan itu dia akan mengumpat. Di tengah penderitaan itu dia akan mengatakan, mengerang kesakitan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia minta kepada Bapa, ampuni Bapa. Jangan membuat mereka itu jatuh dalam dosa lagi. Ampuni Bapa. Kenapa harus diampuni? Yesus mengatakan mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Yesus di kayu salib memandang ke bawah. Dia melihat tentara Romawi yang pada saat itu membuang undi untuk merebutkan pakaian Yesus. Orang biasa pasti marah. Tetapi Yesus mengatakan, ampuni Bapa. Mereka tidak ngerti. Saat mereka membuang undi untuk berebut pakaian, dia tidak ngerti. Dia melihat tentara Romawi yang tadi beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu, dia membawa pecutnya, dia membawa cemetinya yang dipukulkan ke Yesus. Dia mendorong Yesus. Dia memukul Yesus. Dia meludahi Yesus.
Di situ Yesus masih mengatakan, ampuni Bapa. Jangan sampai karena dosanya dia masuk neraka, ampuni Bapa. Mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Nah, selain tentara Romawi, siapa yang ada di situ? Dia adalah orang-orang Farisi dengan gengnya, ya, dengan sekutu-sekutunya yang tadi mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Yesus mengatakan ampuni Bapa. Mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Dan masih banyak orang-orang lain yang menyakiti Yesus. Dia tidak ngerti kenapa Yesus harus disakiti. Ya mumpung, ya, kalau kita melihat ada seorang pencuri motor ketangkep. Nggak ngerti loh, orang lain tuh tiba-tiba datang mukul. Lah kamu mukul ngapa? Ya, mumpung ada kesempatan. Mungkin mereka mengatakan demikian. Mumpung ada kesempatan, dia mukul Yesus. Mumpung ada kesempatan, dia mencaci maki Yesus. Mumpung ada kesempatan, dia menyakiti. Selain badan, menyakiti hati Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Ampuni Bapa. Mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Nah, jadi ini sebuah doa. Ini sebuah permintaan. Di tengah kesakitan, di tengah kelelahan, Yesus masih memberikan perhatian kepada mereka. Supaya mereka diampuni. Ada penjahat, dua penjahat. Sisi kiri, sisi kanan. Yang satu dia mengumpat. Kalau kamu anak Allah, kamu turun dari sini dan bantu aku. Yesus juga mengatakan ampuni loh Bapa. Mereka tidak ngerti kok. Sehingga pengampunan yang diucapkan Yesus ini merupakan praktek kasih yang diajarkan oleh Yesus. Yesus meminta pengampunan ini merupakan praktek. Di saat Yesus mengajar para murid-muridnya, dia mengatakan, ampuni musuhmu. Doakan dia. Dan dia guru yang betul-betul memberi teladan. Bukan hanya sekedar omong, tetapi dia praktekkan di kayu salib. Yang harusnya orang itu diumpat, yang harusnya dia merasakan kesakitannya yang luar biasa. Di tengah kesakitan yang luar biasa, prakteknya itu digunakan mengasihi mereka. Yesus pernah mengajar, jikalau ada orang menampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Dan saat itu merupakan praktek yang luar biasa. Dan karena kasih Yesus ini berlanjut, 7 sabda salib dia ucapkan, semua memiliki arti yang luar biasa. Dan intinya, melalui kasih ini ada keselamatan. Melalui kasih ini ada pengampunan dosa. Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu merupakan penggenapan nubuat. Dalam Yesaya 53 ayat 12, Yesus menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dari kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena dia mempraktekkan prinsip ini. Jadi jauh sebelum Yesus disalib, sudah ada nubuat di atas kayu salib nanti. Yesus akan mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan Yesus itu guru. Nah, guru yang luar biasa ini. Guru yang tidak hanya sekedar omong. Guru yang tidak hanya mengajar ilmu dengan teori-teori.
tetapi guru yang mempraktekkan dengan praktek yang luar biasa. Nah, ditambah dengan kesediaan Yesus untuk mengampuni para penyiksanya. Karena apa? Mereka banyak yang tidak ngerti. Mereka hanya ikut-ikutan. Nah, bahaya Bapak Ibu, dosa ikut-ikutan itu bahaya. Ya, jadi bukan hanya orang yang membuat dosa itu wajar kalau dia membuat dosa lalu dihukum. Enggak, yang ikut-ikutan. Berapa banyak jemaat, berapa banyak manusia yang kalau temannya berbuat salah, dia ikut-ikutan, ikut salah, ikut berbuat salah. Berapa banyak kalau ada orang yang kalau ada orang menghakimi, kita tidak ikut, ya tidak ngerti, tapi ikut menghakimi. Nah, tapi saat ini melalui perkataan Yesus ini, mereka yang diampuni, Bapa memberikan kuasa Roh Kudus-Nya. Mereka yang tidak ngerti siapa Yesus, mereka yang tidak ngerti kenapa Yesus harus dicaci maki, harus dipukul, harus disesah. Melalui doa ini, Bapa memberikan pengampunan. Prajurit mengatakan bahwa dia benar-benar anak Allah. Melalui pengampunan ini, prajurit merasa ini bukan orang biasa ini, tetapi dia adalah anak Allah. Dan dari pengakuan ini, ada keselamatan di dalam diri beberapa prajurit yang ada pada waktu itu. Lalu dengan doa Yesus yang mengatakan ampunilah mereka, karena mereka tidak ngerti. Salah satu penjahat yang ada di samping Yesus, dia mengatakan, Yesus, aku mengerti bahwa engkau anak Allah. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku pergi ke Firdaus. Jadi hasil doa pengampunan ini memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa. Ya, perwira Romawi bertobat. Salah satu dari penjahat bertobat. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Di puncak salib, Yesus mengatakan, ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Akibat dari perkataan itu, beberapa hari kemudian, ada 3.000 jiwa yang bertobat. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita? Kesimpulan atau pelajaran dasar bagi kita pada hari ini, mari kita pelajari. Bukan hanya kita pelajari, mari kita praktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Supaya kita benar-benar dapat memiliki buah-buah yang luar biasa. Melalui melihat Yesus, melalui pengakuan kita bahwa Yesus itu sebagai guru, kita ikut praktek. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sadar betul. Ya, mulai dari kelahiran sampai dia berada di Galilea dan sekitarnya, selama 3,5 tahun dia mengajar. Lalu akhirnya dia ditangkap di Getsemane dan dibawa ke Pontius Pilatus dan diarak sampai Golgota. Dia sadar, dia ngerti, bukan
karena kebetulan, bukan. Dia ngerti, dia mengatakan anak manusia akan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Nah, saat ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Sesudah kita merasa diampuni Yesus, sesudah kita punya keyakinan Yesus mengampuni kita, apakah mulut kita, apakah hati kita juga mampu mengucapkan kata pengampunan dan mampu mempraktekkan kata pengampunan itu kepada mereka-mereka yang bersalah kepada kita? Jangan omdo Bapak Ibu, jangan omong doang. Tetapi hari ini Yesus memberi contoh di tengah kesakitan, di tengah kesengsaraan, Yesus masih mampu memberikan pengampunan bagi orang lain. Maka Yesus memberi kesempatan pada kita. Yang mungkin kita baru dicaci maki teman. Yang mungkin kita baru ditipu teman. Yang mungkin kita disakiti hati kita oleh teman. Mampu enggak kita mengucapkan, ya Bapa, ampuni mereka. Dan tidak hanya sekedar didoakan, ya Bapa ampuni mereka. Mari kita peluk mereka. Mari kita gandeng mereka. Supaya pengampunan itu bukan hanya sekedar ucapan doa. Tetapi pengampunan itu praktek yang kita lakukan. Praktek kasih yang kita praktekkan. Supaya apa? Supaya yang kita doakan ini dapat menerima keselamatan. Sama seperti tentara Romawi. Sama seperti orang yang disalib sebelah Yesus. Sama dengan kisah para rasul. Buah dari kasih, buah dari pengampunan. 3.000 jiwa diselamatkan. Mari Bapak Ibu, setelah kita belajar tentang kasih yang dipraktekkan ini, kita juga praktek kasih. Kita juga kepengen teman kita selamat. Kita kepengen teman kita menikmati berkat Tuhan, yaitu dengan pengampunan dosa. Selamat melayani, selamat bekerja buat Tuhan, dan selamat praktek kasih dengan pengampunan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang hebat. Kau memberikan contoh dan teladan melalui penyaliban Yesus, melalui kata-kata pertama Yesus di atas kayu salib. Dia mengatakan, ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak ngerti tentang pertobatan yang membawa keselamatan ini. Maka biar mereka tahu, kami anak-anak-Mu yang telah Kau ampuni, kami punya tugas untuk memberitahu mereka, untuk mendoakan mereka, untuk kami berikan praktek kasih kepada mereka, supaya mereka bertobat, supaya mereka juga Kau ampuni, supaya mereka juga menerima kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Ini baru satu kata salib atau 7 kata salib, ini baru satu. Karena cukup banyak pelajaran yang ada di situ. Jadi jangan hanya Jumat Agung selesai, lalu kita mempelajari Paskah selesai, lalu setahun kita hanya mempelajari tentang kasih Yesus penyelamatan ini hanya dengan 2 minggu. Eman-eman Bapak Ibu, sayang. Mari kita perdalam. Ya, mungkin minggu depan kata yang kedua atau kata yang ketiga atau kata terakhir, supaya kita makin mantap. Anak Allah yang luar biasa memberikan pelajaran kepada kita. Nah, sebelum kita bubar, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu ada ibadah anak sekolah Minggu, Minggu jam 9 itu ada ibadah umum. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja,
Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan GBIS Haleluya Palur, kami mengundang supaya Bapak Ibu beribadah bersama dengan kami. Yang kedua, tiap hari Selasa itu ada ibadah pendalaman Alkitab. Kami mengundang Bapak Ibu yang sudah ikut Permata, Bapak Ibu yang ada di cabang, Bapak Ibu yang belum pernah ikut pendalaman Alkitab, yuk datang. Banyak berkatnya. Ya, luar biasa. Satu kata dari firman Tuhan ini merupakan bekal-bekal yang diberikan Tuhan pada kita. Selasa jam 6 sore. Yang ketiga, tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu ibadah Permata, Joyful Blessing, dan ada ibadah cabang. Joyful Blessing itu berada di rumah-rumah Bapak Ibu yang mendaftarkan diri. Tolong Pak, rumah saya dipakai untuk rumah doa. Siap, ya, daftarkan Bapak Ibu supaya dijadwal. Itu Joyful Blessing jam 6 sore. Jumat jam 6 sore. Sedangkan cabang jam 6.30 sore. Itu ibadah cabang. Lalu hari Sabtu itu ada ibadah kaum muda. Revive Generation. Anak muda punya acara sendiri. Ya, dia pakai bahasa Inggrisnya supaya apa? Keren Bapak Ibu. Ya, kami mengundang anak muda, kami mengundang muda dewasa, kami mengundang anak remaja. Ayo masuk gabung dengan Revive Generation supaya kita terdidik sesuai dengan anak muda, pola muda, cara muda menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa. Nah, lalu yang terakhir, ibadah online tetap diadakan. Doakan Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu mendoakan ibadah online agar krunya sehat, krunya semangat, alat-alat awet. Karena ibadah online ini difungsikan kepada teman-teman kita yang jauh dari gereja, yang belum memiliki agama, itu kebetulan teman kita. Oleh sebab itu, ibadah online ini kalau Bapak Ibu ikut, buka ibadah online, ikut share minimal 5 orang. Supaya perintah Tuhan, pergilah kamu ke seluruh muka bumi ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita mungkin tidak sempat pergi ke luar kota, apalagi ke ujung bumi. Tetapi melalui ibadah online, Bapak Ibu yang punya teman berada di negara lain bisa diberi supaya mereka juga mendengar firman Tuhan. Siapa tahu ya, dari firman Tuhan yang diberikan melalui Bapak Ibu dapat membuat mereka bertobat. Saya rasa cukup itu pengumuman. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Engkau telah berikan firman-Mu yang indah buat kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu yang indah. Kami berdoa untuk Bapak Zakaria yang telah membawa firman-Mu. Berkati, Engkau pakai hidupnya. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, berkati langkah-langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito, Ibu Mintarsih, lalu Saudara Arin, Bapak Petrus Sutrisno, Bapak Ngadiman, Bapak Ngadio Balikpapan, dan juga Bapak Ishak. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan.
Maka pada saat kami berdoa, tanganmu kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami bersyukur kau telah jamah Pak Paulus Sugito. Engkau telah jamah saudari kami Lili. Engkau telah jamah Ibu Satinem. Engkau telah jamah Ibu Bambang. Mereka telah sembuh Tuhan. Mereka siap untuk mewartakan Injil-Mu melalui jamahan yang mereka terima. Mereka akan bercerita. Maka Tuhan lengkapi mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat Allah yang dikirimkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.